Ayah, Aku sudah tahu. Aku sudah tahu menantu benalu ini sama sekali tidak berguna. Siapa lagi yang mau membela keluarga Kusuma? siapa lagi yang mau? Naik ke sini untuk mati? Belum selesai. Semut. Kau cari mati. Lepaskan. Ayah, lepaskan. Lepaskan. Waktu. Belum sampai. Dia masih bisa bertahan. Seorang menantu benalu bisa sampai tahap ini. Kenapa dia bersikeras? Pengganggu Tianyi. Jangan tahan lagi. Akhiri dia. Baik. Serangan berikutnya. Akan kugunakan seluruh tenagaku. Jika kau bisa menerimanya, anggap aku kalah. Arya? Ayah sekarang? Bukan tidak berguna, kan? Ayah. Mati saja. Sepasang gelang giok darah. Siapa dia sebenarnya? Mengganggu orang biasa itu bukan keahlian. Berani? Aku lawan kau. Kau pikir, kau, anak menantu benalu? Dengan cara curang melukaiku, kau punya hak untuk melawanku? Dan bisa mendapatkan perhatian keluarga Kusuma untuk mengubah nasib hina. Kalau begitu, aku akan hancurkan khayalan kalian. Pukulan ini, memiliki kekuatan 1000 kati. Tidak kusangka, Tuan Muda, baru belajar bela diri 3 tahun, sudah memiliki kekuatan seperti ini. Apa ini? Arya. Dia memang bakat langka dalam bela diri. Semakin banyak cobaan, semakin kuat kemampuannya. Dia ditekan oleh sepasang gelang giok darah selama 3 tahun. Saat ini dia tak terkalahkan lagi. Tianyi. Tidak kusangka, Arya sangat hebat. Keluarga Kusuma memang penuh bakat. Anakku menang. Semua sudah berakhir. Kembali ke Sekte Buana. Aku akan secara pribadi, untuk Arya, mengadakan upacara penerimaan murid. Tapi, aku akan membuatnya. Arya mengalahkan Zhou Tianyi dan meraih juara pertama. Apa kita benar-benar akan menyerahkan semua harta kita padanya? Benarkah kita biarkan dia di atas kita? Tetua Du. Anakku mengalahkan Zhou Tianyi. Tidak ada lagi yang naik untuk menantang, bukankah kita bisa mengumumkan? Dia juara pertama. Aku umumkan. Juara pertama turnamen bela diri. Ini tidak adil. Tetua Du Arya menyerang anakku saat lengah. Dia menang dengan serangan diam-diam. Orang seperti ini pantas menjadi juara turnamen bela diri. Tetua Du anakku melakukannya untuk menyelamatkanku. Dasar anjing tua mati pun tak masalah kau. Tetua Du Arya menyerang saat orang lengah. Melanggar keadilan. Aku ingin bertarung lagi dengannya. Jika dia menang, juara turnamen bela diri miliknya. Tapi, jika dia kalah, harus putraku, Tianyi. Kenapa? Tadi, saat menggunakan tindakan curang kau sangat percaya diri. Sekarang saatnya menunjukkan kemampuan sejati. Kau malah pengecut. Arya ibumu berselingkuh. Kau menggunakan cara-cara curang seperti ini untuk mencuri juara turnamen bela diri. Kalian benar-benar satu keluarga sama-sama rendah. Dan sama-sama pantas mati. Jangan hina ibuku, kau kan ingin bertarung denganku? Naiklah ke atas panggung. Aku temani. Hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu hingga tak bersisa. Juara turnamen bela diri. Pasti milik keluargaku, Zhou. Zhou Chaoyun sebagai ahli di antara generasi tua. Ternyata bukan tandingan Arya.
Sepertinya juara turnamen bela diri ini hanya bisa Arya. Ayah, Jangan biarkan Arya menang lagi. Jika dia terus menang, jika dia naik posisi, kita semua akan mati. Berhenti. Arya. Ayah. Aku sakit. Arya. Haryanto. Arya menyelamatkan Hendra. Menyelamatkan keluarga Kusuma. Kenapa kau menyerangnya diam-diam? Apa yang mau kau lakukan? dia anak menantu Benalu. Tidak mungkin. Biarkan seorang bocah mewarisi aku. Warisan keluarga Kusuma menginjak-injak kami. Senior Du. Arya diserang diam-diam. Gimana dengan juara satunya? Haryanto. Menyerang peserta turnamen diam-diam. Layak dihukum mati. Bawa dia pergi. Ayah, tapi Arya memang kalah. Arya, kau lihat? Kau kira cuma dengan cara keji ini bisa merebut juara turnamen bela diri? Aku bilang padamu, hanya orang yang kuat yang bisa mendapatkannya. Hanya aku yang pantas. Zhou Tianyi. Kalau berani kita bertarung secara sportif satu ronde lagi. Arya. Cukup, Arya. Kau sudah terluka parah sekarang. Kalau terus bertarung, kau akan mati. Ayo pergi. Ayo pergi, Arya. Tunggu. Ayahku menyerang, Arya diam-diam, dihukum mati. Kalau Arya menyerang Tuan Muda Zhou? Senior Du. Apa dia juga harus dihukum? Senior Du. Dia, Arya, demi tergesa-gesa karena menyelamatkan orang, mengingat dia masih muda. Tolong maafkan dia. Aturan, tetaplah aturan. Jika semua orang berani melanggar, maka turnamen bela diri apa gunanya? Di mana martabat Sekte Buana? Senior Du, mohon Anda menjatuhkan hukuman. Mohon Senior Du menjatuhkan hukuman. Tetua Du. Aturan, tidak boleh dilanggar. Arya menyerang peserta pertandingan, mengganggu pertandingan, seharusnya hukum mati. Tapi mengingat dia masih muda, dan juga ingin menyelamatkan orang, diubah menjadi penghancuran kemampuan silatnya. Apa? Tetua Du, ampuni dia. Tetua Du. Tetua Du. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Arya, kamu bisa bertarung, lalu kenapa? Bukankah kamu tetap anjing di bawah kakiku? Sayang sekali bibit bagus ini ya. Arya. Arya. Ayah, Arya. Ayah. Lukaku. Arya. Dokter meskipun menyambung urat-uratmu yang putus, tapi keempat anggota tubuhmu sudah rusak. Tidak mungkin. Arya. Ayah, sadarlah akan kenyataan. Kita tidak punya cara untuk mengubah nasib. Tidak. Kita masih punya kesempatan. Ayah, selama ini aku terus belajar di bawah seorang guru. Asal bisa menemukan guru itu, lukaku, kemampuan silatku, semua bisa pulih. Kita, kenapa kamu tidak mengerti? Kita pasrah saja. Permisi sebentar. Apakah kalian pernah melihat orang ini? Tidak, tidak. Tolong lihat sebentar. Orang ini, pernah lihat? Tidak, tidak. Ayo. Ayo. Mau kemana? Guru. Aku tahu. Seorang anak menantu Benalu bisa berlatih bela diri, dan bahkan mendapatkan pelindung Sekte Buana yang mengantarkan sendiri undangan turnamen bela diri. Tentu di balik ini, ada dukungan dari anggota Sekte Buana.
Apa? Setelah dilumpuhkan masih tidak menyerah? Berpikir untuk bersama gurumu itu, pergi membalas dendam pada Tuan Zhou. Belum lagi status kalian bagai langit dan bumi. Dari segi kekuatan, Tuan Zhou menggerakkan, jari sudah bisa menghancurkan kalian guru dan murid. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Ayahku mati karena dirimu hari ini. Akan kujadikan kalian guru dan murid sebagai penguburan. Juara pertama turnamen bela diri telah terpilih. Ketua Sekte Buana, Du Cheng, Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik di mana sebenarnya gurumu. Hendra, apa maksudmu? Hari ini aku masuk Sekte Buana, ini adalah perjamuan pengangkatan murid bagi pendekar suci. Kau bawa orang ini untuk apa? Tuan Zhou, aku sudah menyelidiki. Guru dari orang ini adalah yang bersembunyi di kuman dalam Sekte Buana. Mereka berdua bersekongkol jahat, berniat menggulingkan Sekte Buana. Pantasan seorang anak menantu benalu bisa ikut turnamen bela diri. Dan berani mencelakai anakku. Sekte Buana adalah pilar negeri selatan. Kau menggulingkan Sekte Buana, berarti kau ingin menghancurkan negeri selatan. Menurutku dia itu mata-mata dari negeri utara. aku bukan mata-mata utara. Guruku apalagi kuman Sekte Buana, lalu kenapa pusaka Sekte Buana, sepasang gelang giok darah ada di tanganmu, karena itu adalah curian kau dan gurumu. Arya, kau demi menjadi juara dan mendekati senior pendekar suci, benar-benar bekerja keras ya. Aku kira kau adalah anak yang berbakat, aku menyesali nasibmu. Segera beritahu informasi tentang kuman Sekte Buana itu. Jika tidak, mati. Meski aku lahir di keluarga Kusuma, tapi karena status anak menantu benalu, aku tidak bisa belajar bela diri, hanya guru. Yang tidak merendahkan asalku yang rendah, tidak bosan dengan kemampuanku yang buruk, mengajariku bela diri, memberiku kesempatan. Hari ini, aku tidak akan memberitahu sedikit pun informasi tentang dia. Tetua Du, jangan buang waktu dengan orang ini. Sekarang di tangan Anda adalah gambar gurunya. Buka saja, nanti lihat. Sebagai tetua Sekte Buana selama puluhan tahun, siapapun dari Sekte Buana, sekali lihat aku bisa tahu. Arya, nanti setelah gurumu tertangkap, kau dan gurumu akan menemani ayahku di alam baka. Kurang ajar. Bukankah dia sudah dilumpuhkan? Kenapa masih punya kekuatan sebesar itu? Arya, kau pikir dengan memakan gambar, Semuanya selesai? konyol? Tuan-tuan, tenanglah, aku sudah melihat gambar itu. Aku pasti akan membantu Tuan Zhou membersihkan kuman dari Sekte Buana. Adapun Arya ini, karena tidak berguna, bunuh saja. Baik. Arya, kita mulai dari dirimu. Bayar nyawa ayahku. Guru. Tuan Zhou. Dia orang di lukisan itu, dia anggota Sekte Buana. Guru. Tetua Du kamu. Ada apa denganmu? Membuat Tetua Du begitu takut. Jadi dia petinggi Sekte Buana juga. Meskipun dia pelindung, apa peduliku? Kau bisa mengatasi tetua, bisa mengatasi aku, orang tua bangka, kau bersekongkol dengan Arya. Berniat menggulingkan Sekte Buana. Hari ini semuanya terbongkar. Kau harus mati. Guru, aku yang menyeretmu. Ini. Bukan salahmu. Salah. Gurumu ini hanya mengajarimu ilmu bela diri. Tidak mengajarkanmu betapa berbahayanya dunia persilatan. Sudah selesai pesan terakhirmu? Para ketua keluarga, hari ini ikut aku, membasmi anggota Sekte Buana ini, lindungi selatan. Lindungi apanya? Du Cheng, kau berani memukulku? Aku murid pendekar sakti, kelak akan kuasai Sekte Buana, kau hanyalah seorang tetua yang rendah. Kau murid pendekar sakti. Lalu dia. Siapa? Dia hanyalah seorang pemuda. Yang di bawah kaki Tuan Zhou, hanya seekor anjing. Baiklah. Aku sendiri. Baru sehari pergi. Sudah berubah menjadi pengkhianat Sekte Buana. Muridku. Menjadi penjahat di bawah kaki. Sombong dan kurang ajar. Membalikan hitam putih. Kalian cari mati. Kekuatannya mengguncang langit dan bumi. Memiliki kekuatan sebesar ini. Siapa kau sebenarnya? Yang Mulia Pendekar Sakti.
Guru. Dia Sage. Terus kenapa? Arya di turnamen bela diri menyerang secara curang, akulah yang pertama di turnamen. Akulah yang berhak menjadi murid Sage, akulah yang berhak menjadi penerus Sekte Buana. Arya. Dia melakukannya untuk menyelamatkan ayahnya terpaksa menyerang. Lagi pula, aku melihat dengan sangat jelas. Serangannya itu hanya mendorongmu mundur, tidak melukaimu. Senior Sage, Anda bisa melindungi murid Anda, tapi tidak bisa mengubah kenyataan kejadian hari itu. Semua orang melihatnya. Karena hasil ini diperdebatkan, tidak ada salahnya bertanding lagi. Bisa tapi, Senior Sage Anda tidak boleh ikut campur. Aku tidak akan ikut campur. Anggota tubuhku lumpuh. Kemampuan bela diriku hilang. Aku tidak mungkin menang. Anggota tubuh lumpuh. Apakah kau masih bisa berdiri? Arya, kau adalah satu dari sejuta jenius bela diri. Semakin diasah, semakin kuat. Percayalah pada gurumu. Kau pasti akan menang. Pergilah. Gunakan semua kekuatanmu habisi Arya untuk menghilangkan masalah. Kerahkan seluruh tenaga habisi Arya untuk menghilangkan ancaman. Arya, akui kemampuanmu cukup bagus. Tapi sekarang kamu sudah kehilangan kemampuan bela diri. Kau hanyalah seorang bocah. 3 jurus akan kuantar kau mati. Sampah tetaplah sampah. Serangan ini hanya kugunakan 30% kekuatan, tak kusangka kau sudah tidak tahan. Senior, maafkan saya, Tianyi. Saya tidak bisa menahan kekuatan. Tidak sengaja. Murid Anda tewas. Oh ya? Coba lihat lagi. Mau dilihat bagaimanapun. Aku masih bisa bertarung. Ayo. Mustahil, orang yang kehilangan semua kemampuan bagaimana mungkin bisa menahan satu telapak Tuan Zhou? Kau tidak lihat kemarin Arya tangan dan kakinya dilumpuhkan. Bisa berdiri kembali. Zhou Chaoyun. Bocah ini memang keras kepala sejak kecil dipukuli. Besok lukanya pasti sembuh. Jika ingin membunuhnya, harus satu pukulan mematikan. Jangan tunda lagi. Gunakan kekuatan penuh ya. Tinju ini aku menggunakan seluruh kekuatanku. Jika kau masih bisa berdiri, aku kalah. Arya, berdirilah. Hanya setelah ditempa, kau akan menjadi lebih kuat. Berdirilah. Kau akan menjadi lebih kuat. Berdirilah. Apa bocah ini seperti kecoa? Bahkan tidak mati? Kenapa masih diam? Manfaatkan kelemahannya. Bunuh dia. Mustahil. Sekarang. Lagi. Hancurkan dulu, baru tegak. Inilah bakat bela diri yang satu dalam sejuta. Tenangkan pikiranmu. Apa bakat bela diri? Tangan dan kakinya yang lumpuh. Tidak mungkin pulih. Dia cuma pura-pura. Benar. Bahkan di dunia ini ada bakat bela diri. Seharusnya akulah Zhou Tianyi. Bukan kamu, Arya. Tianyi. Tuan Zhou, bahkan satu jurus pun tidak bisa bertahan. Dia sepertinya dari kemarin kekuatannya bertambah. Kemarin kau menolak, kan? Hari ini kita bertarung lagi. Arya. Aku bunuh kau. Hanya segini kekuatanmu? Bahkan untuk garuk-garuk pun tidak cukup. Ayah, Tuan, tolong aku. Tolong tuanku. Arya, hati-hati. Ayah dan anak Zhou adalah mata-mata negeri utara. Kalian lupa? Zhou Tianyi, sejak kecil belajar di negeri utara, dia sudah lama memihak ke negeri utara. Memihak ke negeri utara, apa salahnya? Jadi anjing negeri utara lebih baik daripada orang negeri selatan. Tuanku. Kau datang ke negeri selatan tanpa izin untuk menyatakan perang, kan? Menyatakan perang, lalu, kita dua negeri, utara dan selatan, sudah berperang berabad-abad. Juga puluhan tahun. Tapi tak pernah ada pemenang. Bukan hanya untuk menyatakan perang, tapi juga mengajukan sebuah solusi untuk perselisihan. 3 hari lagi, kita masing-masing memilih 3 jagoan. Bertarung di sini pemenang. Akan menyatukan kedua negeri, bagaimana? Kalian orang negeri selatan.
Masa kalian tak berani? Aku bisa. Tiga hari lagi. Di sini bertarung sampai mati. Tuan Suci? Bawa aku juga, aku ini orangmu sendiri, Tuan Suci. Sebenarnya aku ingin pergi ke negeri utara, menjadi mata-mata. Pengkhianat. Mati. Bersihkan pesta penerimaan murid. Lanjutkan. Guru, Silakan minum teh. Pertandingan 3 hari lagi. Kamu jangan ikut. Kenapa? Guru, kekuatanku jelas meningkat beberapa kali lipat, kenapa Tuan tidak mengizinkanku ikut? Karena aku. Ayah, bodoh. Aku menggunakan banyak sekali bahan-bahan langka untuk membesarkanmu, menyuruhmu ikut turnamen bela diri. Kamu malah, bahkan orang yang kehilangan kemampuan bela diri saja, tidak bisa kalahkan, apa gunanya aku mempertahankanmu? Kamu mau mati bagaimana? Tuan, bukan karena Tianyi tidak mampu. Itu dia, Arya. Aneh banget. Kemarin jelas-jelas tangan dan kakinya sudah dipatahkan semua. Tapi hari ini, semua lukanya sembuh. Memiliki tubuh seperti itu. Benar-benar belum pernah terdengar. Jika Arya itu benar-benar jenius bela diri, maka pertarungan 3 hari lagi, bukankah sangat berbahaya? ini gawat. Hanya yang satu dari 10.000 jenius bela diri, yang bisa dalam waktu singkat memulihkan semua luka. Negeri utaraku. Jenius nomor 1 dulu. Saudaraku, Du Qingyun memiliki kemampuan seperti itu, jika dia masih ada, negeri utaraku, sudah lama menyerbu menguasai negeri selatan. Orang itu adalah Du Qingyun. Aku pernah melihatnya, ayahnya, Arya. Yaitu, menantu benalu, keluarga Kusuma, dengan orang di lukisan. Wajahnya persis sama. Namanya Du Yunhai. Oh begitu dulu Du Qingyun. Berpura-pura mati, lalu pergi ke negeri selatan. Kalau begitu dia Arya, juga seharusnya orang negeri utaraku. Aku sudah berusaha keras. Ingin di jajaran tinggi Sekte Buana. Tidak menyangka, tak sengaja, malah berhasil. Tuan-tuan. Kita rebut negeri selatan. Guru, Pertarungan kali ini akan menentukan siapa yang lebih unggul. Sekaligus menentukan hidup mati. Kalian tikus-tikus negeri selatan, tanda tangani kontrak hidup mati, naik ke atas panggung dan bersiap mati. Kalian bajingan, negeri utara, siapa yang mati, dia yang kalah, belum tentu. Bukan kami yang sombong. Tapi kalian terlalu lemah. Benar sekali. Yang disebut-sebut tikus-tikus negeri selatan. Bahkan anakku, Tianyi, pun tidak bisa mengalahkan. Apalagi melawan beberapa ahli dari negeri utara. Tuanku, biarkan aku yang maju duluan, untuk menggantikan para senior menyingkirkan orang-orang ini. pengkhianat. Zhou Tianyi, kamu sombong sekali. Baru beberapa hari jadi pengkhianat sudah tidak tahu diri. Kalau begitu biarkan aku mengujimu kemampuanmu. Kontrak hidup mati sudah ditandatangani Zhou Tianyi. Naiklah. Kau membuatku salah paham terhadap Tuan Muda. Hari ini, dendam lama dan baru kita selesaikan bersama. Pantas saja, kau orang negeri selatan. Kalau takut, minggir saja. Biarkan aku naik dan hadapi dia. Biarkan aku yang menghadapimu. Du Cheng, setidaknya dia tetua Sekte Buana.
Hebat. Kukira orang utara sekuat apa, ternyata biasa saja. Kalahkan yang paling lemah, kau sudah puas diri, kalian. Hanya segitu kemampuan kalian. Kalahkan aku, baru kau berhak sombong. Guru? Orang ini aneh. Pukulan tetua Du ini. Juga berkekuatan 1000 kati, bahkan seekor harimau atau serigala buas. Di bawah satu pukulan pun harus tumbang, Tak bergerak sedikit pun. Bahkan langkah kaki. pun tak bergeser sedikit pun. Beberapa tahun lalu, dari negeri utara, datang kabar. Membuat sejenis yang bisa meningkatkan drastis. Pil kekuatan manusia. Apakah ini? Lemah? Terlalu lemah. Tetua sekte buana kalian hanya segitu kemampuannya? Bahkan satu jurusku pun tak bisa ditahan? Padahal aku menyiapkan 3 orang. Sepertinya kau tidak perlu ikut bertarung. Negeri Selatan sebentar lagi akan menjadi milik kita, kau mencari mati. Pelindung Tirta. Kau juga tidak seberapa. Oh ya? Merangsang, titik, aku puntur. Hilo, jangan ragu. Segera bertindak. Terlambat. Pelindung Tirta. Aku belum kalah. Ayo lagi. Guru, biarkan aku yang maju. Tenang. Masih ada master. Cara orang utara itu aneh. Bahkan kita mengirim master terkuat sekalipun, tidak ada jaminan menang, kita tidak boleh kalah lagi, biarkan aku yang maju. Pelindung Tirta. Sampah, Guru. Ayo, Tunggu. Arya, kan? Apa kita masih perlu bertarung? Kalian belum tahu, ya? Dia sebenarnya juga orang negeri utara. Dia adalah saudara baikku, Du Qingyun. Jadi, Arya. Dia seharusnya juga orang negeri utara. Dia adalah keponakanku yang baik. Keponakan yang baik. Masih berdiri di sana? aku hanya akan berjuang untuk negeri selatan. Berhenti berpura-pura. Datanglah sekarang. Kita akan dianggap memenangkan pertandingan ini, maka kita akan mendapatkan seluruh negeri selatan. Pengkhianat, penipu, Anjing Utara. Tidak disangka murid guru pendekar. Ternyata orang negeri utara. Kita semua tertipu olehnya. Pantas saja orang utara mengusulkan pertandingan. Ternyata mereka sudah memperhitungkan semuanya. Negeri selatan kita, apakah benar-benar akan musnah karenanya? Guru pendekar katakan sesuatu. Aku percaya muridku akan membuat pilihan yang tepat. Arya, kau lihat? Orang-orang yang dengan susah payah kau lindungi, mereka sama sekali tidak percaya padamu. Lebih baik datang ke sini, kita bersama menguasai dunia. Silakan Tuan Muda kembali. Di negeri selatan, kau anak menantu benalu. Dibenci orang. Tapi di negeri utaraku, kau bisa berada di atas ribuan orang. Dibenci orang, lalu kenapa? Aku lahir di negeri selatan. Rumahku di negeri selatan. Hari ini, aku berjuang untuk negeri selatan. Kurang ajar. Bodoh seperti ayahmu. Sueshou, antar dia pergi. Arya, kau sebenarnya putra mahkota utaraku, tapi kau rela jadi anjing negeri selatan. Hari ini,
Aku akan memenuhi keinginanmu. Senior, ada yang tidak beres dengan Tuan Muda. Tubuh istimewa. Semakin bertarung, semakin kuat. Tangan berdarah ini. Seharusnya bukan lawannya. Arya, Sudah pasti. Arya ini jelas-jelas sedang pura-pura. Bukan golongan kita, pasti berbeda hati. Arya sudah lama memihak ke utara. Dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuh. jika Arya memihak ke utara, apa dia masih perlu pura-pura sekarang? Arya, orang ini tidak beres. Kamu harus hati-hati. Baik, baik, baik. Pantas saja anak Du Qingyun, benar-benar seperti ayah, seperti anak. Namun, apa kau pikir dengan mengalahkan tangan berdarah kau sudah menang? Aku tahu tubuhmu istimewa, sebagai jenius bela diri yang 1 dalam 10.000, tidak peduli seberat apa lukanya, dapat pulih dalam waktu singkat, dan kekuatanmu akan meningkat drastis. Aku menyuruh tangan berdarah naik panggung. Bukan untuk mengalahkanmu, melainkan untuk membatasi kemampuanmu. Jangan bilang. Benar. Tubuhmu dan ayahmu sama. Kalian juga memiliki kelemahan yang sama, yaitu tulang belakang. Jika tulang belakang terluka, kau tidak bisa pulih. Pertandingan terakhir, aku memberimu kesempatan terakhir. Bergabunglah denganku, jika tidak, kamu mati. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang menang atau kalah? Belum pasti. Apakah masih perlu diputuskan? Sekarang, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung. Tidak perlu murid langsungku. Bahkan orang seperti Zhou Tianyi bisa dengan mudah menghancurkanmu. Saya bersedia menggantikan Tuan untuk menyingkirkan orang ini dan menghancurkannya dengan tangan sendiri. Tidak perlu. Muyun, Tenanglah, Tuan. Aku pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Ada yang tidak beres dengan Tuan Muda. Seperti yang dikatakan penguasa utara, bakat Tuan Muda telah rusak. Dia tahu kelemahan Xiao Feng. Pertarungan ini adalah jebakan yang dia atur untuk Xiao Feng. Murid Sheng Tian, Tuan Muda Sekte Buana, hanya itu kekuatanmu? Aku memberimu satu kesempatan lagi. Lebih baik ikut aku ke utara, dan aku akan mengampuni nyawamu. Aku masih bisa bertarung. Lagi. Mulutmu keras sekali. Kalau begitu, aku akan menghancurkan mulutmu dulu. Kalau gitu, aku akan menghajar mulutmu. Sudah kubilang kalian orang negeri selatan pengecut gampang dikalahkan. Dan kalian cepat atau lambat akan jadi anjing di bawah kakiku. kami orang negeri selatan. Bukan pengecut. Bajingan. Arya, cukup. Kau sudah berusaha maksimal. Jangan bertarung lagi. Tuan Muda, kalau terus bertarung kau akan mati. Demi negeri selatan, aku tidak boleh kalah. Ayo, Awalnya, aku ingin memberimu kesempatan hidup. Karena kau ingin mati, aku akan mengantarmu mati. lepaskan. Tuan Muda,
menang. Arya, Guru, aku tidak mengecewakanmu. guru memang tidak salah melihatmu. Yang mulia kamu kalah. Sesuai taruhan kalian, negeri utara harus tunduk kepada kami, negeri selatan, ada taruhan, terus kenapa? Aku tidak pernah bilang akan menepatinya, dari dulu sampai sekarang. Hanya yang lemah yang tunduk, mana ada yang kuat merunduk? Menang beberapa pertandingan, mengalahkan beberapa murid saja, mau membuat negeri utaraku tunduk. Sama sekali tidak mungkin. Kamu tidak takut kedua negara memulai perang besar? Sekarang juga aku akan mengirim kalian ke alam baka. Arya, kau sama seperti ayahmu. Kalian memang keras kepala. Padahal jika kita bekerja sama, kita bisa menguasai dunia. Tapi kalian malah menghancurkan rencanaku. Kalau begitu, aku akan membuatmu seperti ayahmu. Menjadi orang tak berguna. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Kau akan segera tahu. Aku di sini. Jangan lancang. Kali ini kau beruntung menang setengah jurus, lalu kenapa? Tidak lama lagi prajurit negeri utaraku akan menyerbu negeri selatanmu. Nanti kalian semua akan menjadi anjing di bawah kakiku. Kalian tidak boleh pergi. Ayo bantu. Jangan biarkan mereka kembali ke negeri utara. Jika kembali negeri selatan kita akan celaka. Niefeng, masih ingin nyawa ibumu? Suruh dia berhenti. Guru, Guru, ibuku. Ibuku masih hidup. tentu saja masih hidup. Ingin mencari ibumu? Datanglah ke utaraku. Arya, jangan gegabah. Ini, mungkin, ini, konspirasi mereka. Peduli apa itu konspirasi bunuh dia. Semua akan terungkap, ayo. Ibu kamu, Arya akan menjadi kuburanku. Penguasa. Kali ini. Kamu beruntung. Arya. Ayo. Arya. Jangan gegabah. Utara berbahaya. Kamu terluka sekarang. Bakatmu rusak. Masuk ke utara sendirian. Pasti mati. Tapi, guru ibuku. Mengapa? Mengapa? Arya. Apa kamu sudah tahu sejak lama? Ibu ada di utara. Apakah kamu sudah tahu sebelumnya? Ibu ada di utara. Lalu kenapa kamu tidak menyelamatkannya, membiarkannya sendirian, menderita di utara? Benarkah? Dulu aku dikhianati oleh Tuan Suci, tingkat kultivasiku dihancurkan, bakatku hancur. Next. Kamu masih bayi. Bagaimana aku berani mencari ibumu? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena kamu bukan tandingan Tuan Suci. Guru, Menyelamatkan ibumu. Hanya ada satu cara. guru. Ada. Apa yang kamu lakukan? Tak ada kehancuran, tak ada pembangunan. Hanya potensi seseorang. Dan diperas hingga batas maksimal. Baru bisa membuka dua meridian utama. Menjadi pendekar yang tak tertandingi. Arya. Aku masih bisa bertahan. Lanjutkan. Baik. Senior pendekar suci, Arya sedang terluka sekarang, bakatnya juga rusak, sekarang Anda membuka dua meridian utamanya. Risikonya terlalu tinggi, dia bisa mati. Kamu dulu juga seorang pendekar.
seharusnya tahu, tak ada kehancuran, tak ada pembangunan. Jika hanya ingin hidup tenang, lalu untuk apa berlatih bela diri? Arya, apakah kamu ingin mendaki puncak jalan bela diri ini? Atau ingin menjadi orang biasa? Aku ingin mendaki puncak jalan bela diri. Aku ingin menyelamatkan ibu, guru. Bocah hebat. Ini pembentukan ulang meridian. Rekonstruksi tulang meridian Ren dan Du terbuka sepenuhnya. Arya, satu kakimu. Sekarang aku, gurumu, akan menguji kemampuanmu. Ternyata seorang jenius bela diri ya, meridian Ren dan Du baru saja terbuka, sudah melebihi kekuatan gurumu ini ya. Hanya dengan kekuatan seperti ini, baru bisa pergi ke kerajaan utara ya. Terima kasih, guru. Kita pergi ke kerajaan utara. Ayah? Pil 9 naga. Ini adalah yang dulu, aku mengambil tulang Du Yunhai yang diolah selama bertahun-tahun. Cukup diminum kalian masing-masing. Dapat menjadi seperti Arya, seorang jenius bela diri seperti itu, kekuatan akan melonjak drastis. Tidak hanya bisa mengalahkan Arya, bahkan bisa mengalahkan pendekar sakti. Terima kasih atas karunia, Tuan. Pil ini, apakah ada efek samping ya? Ada efek samping, terus kenapa? Apa kalian mau menyerah? Menginjakan kaki di dunia persilatan? Kesempatan mencapai Tapi puncak? aku tidak mau menyerah. Beberapa hari lagi, kita akan bergerak besar ke selatan, mencaplok negeri selatan. Di mana Shengzu? Suruh dia keluar. Bocah, kau benar-benar datang. Dan kau bawa Wusheng, tua bangka itu, bersama-sama datang menjemput maut. Di mana ibuku, bocah yang tidak tahu diri, kau pikir di negeri selatan. Bisa datang ke negeri utara seenaknya? Sombong. Biarkan aku naik dan menangkap guru murid itu, keduanya, untuk memperkuat gengsi negeri utara. Pecundang. Tidak benar. Guru, tenanglah. Orang ini bukan tandinganku. Kau sadar tidak, orang-orang ini tidak dalam kondisi normal. Bibir mereka hitam, mata mereka merah, jelas-jelas tanda keracunan. Tapi, mereka penuh energi, bersemangat aura, jauh melebihi beberapa hari lalu. Kupikir, pasti mereka telah meminum yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Pil, tenang dulu. Biarkan aku. Coba uji dulu kekuatan mereka. Ayo. Aku lawan kau. Dulu. Kau pendekar nomor 1 negeri selatan. Aku segan padamu. Tapi sekarang, di mataku, kau hanya setitik debu. Karena kau begitu ingin mati, akan kuantar kau lebih dulu. Ternyata seperti dugaan guru. Kondisi orang-orang ini sangat aneh. Pendekar negeri selatan biasa saja. Ayah. Memang bisa membuat orang biasa mencapai puncak ilmu bela diri. Bahkan mengalahkan pendekar. Kenapa kau tidak membiarkanku memakannya? Apa yang tergesa? Lihat dulu. Jangan terburu-buru. Aku masih kuat. Ayo, bocah. Jangan gegabah. Aku masih bisa bertahan. Mereka sebenarnya apa yang mereka lakukan? Seorang murid saja bisa menyamai guru. Qiansha, apa yang kau tunggu? Tangkap orang tua ini. Orang tua ini, awalnya, aku ingin bermain-main denganmu. Tapi sekarang sepertinya kau tidak punya keberuntungan itu. Guru. Menyerang diam-diam, tidak tahu malu. Terus kenapa? Pendekar suci negeri selatan bukankah dia telah dikalahkan oleh tanganku? Keji, bocah. Pertama di negeri selatan sudah kalah di tangan. Kau masih ingin melawan?
Aku sarankan kau menyerah sekarang, dan bergabung dengan negeri utara kami. Kau lihat, kau tidak punya peluang. Menyerah adalah satu-satunya pilihanmu. Tapi bagaimana jika aku tidak memilihnya? Qiansha, Suesho. Habisi dia. Guru kau istirahatlah di sini. Aku akan menemui mereka. Hati-hati. Arya, gurumu saja sudah kalah. Apa yang masih kamu pura-pura? Apa demi gengsi sedikit? Atau benar-benar ingin mati? Bukankah kamu ingin bertemu ibumu? Asalkan kamu menyerah sekarang, aku akan minta Tuan membuka mulut biarkan kalian bertemu. Kalahkan kalian. Aku tetap bisa bertemu ibuku. Naif. Tuan. Kekuatan orang ini sepertinya meningkat banyak. Minum pil apa juga? Terlalu lemah. Minum pil omong kosong. Apa? Menggunakan segala cara kotor? Hanya segitu kekuatannya? Benar-benar konyol. Aku akan membunuhmu. Pergi. Mustahil, Jangan bengong. Ayo maju bersama. Kali terakhir kau beruntung mengalahkanku, kali ini tidak akan ada kesempatan lagi. apa yang kau lakukan pada Arya? Bagaimana mungkin dia meningkat begitu cepat? Ini barulah kekuatan sebenarnya dari Arya. Ini barulah seorang jenius bela diri sejati, Sheng Zhu. Sekarang, hentikan masih belum terlambat. Aku pasti akan berhenti. Minum obat sekali lagi. Arya, hati-hati. Arya, kau tahu apa ini? Ini adalah sesuatu yang dihabiskan Sheng Zhu bertahun-tahun untuk membuat pil 9 naga, bisa membuat setiap pesilat memiliki kekuatan seperti seorang jenius bela diri. Kau ingin tahu dengan apa dia dibuat? Kau, itu dibuat dari tulang ayahmu dibuat. Setelah kami mengalahkanmu, gunakan tulangmu untuk membuat lagi. Awas Arya, jangan kena tipu. Minum 1 pil naga 9. Kamu bisa mengalahkan pendekar sakti. Minum 2 pil. Kamu bisa menghancurkan semua pendekar di dunia, bahkan kau, Arya yang jenius dalam bela diri itu tidak berarti apa-apa. Kau akan mati juga. Bunuh dia? Kau tuli? Apa? Kalian menunggu apa? Cepat serang. Siapa yang bisa membunuh Arya? Aku akan memberinya 1 wilayah. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Baru berapa lama kau berlatih bela diri? Meskipun kau jenius bela diri, tidak mungkin memiliki kemampuan seperti ini. Katakan padaku cara kau menjadi kuat. Aku bisa menggunakan seluruh kerajaan utara untuk menukarnya denganmu. Bahkan tempat yang melahirkan dan membesarkanmu, kau bisa tinggalkan? Asal bisa menjadi kuat, aku bisa meninggalkan segalanya. Dunia ini, bukankah seperti itu? Yang kuat memiliki segalanya, yang lemah tidak punya apa-apa. Hari ini aku bisa meninggalkan, besok aku menjadi lebih kuat. Maka bisa memiliki lebih banyak. Gila. Orang sepertimu, semakin kuat kau, semakin serakah kau. Aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu, aku tidak ingin menjadi antek yang menghancurkan dunia. Kau yakin? Ibu, Kamu adalah Arya. Kenapa? Di depanku. Main drama ibu dan anak. Kau tanya aku? Arya,
Kau harus paham situasi. Ibumu, Maya. Sekarang adalah aku seekor anjing di bawah kakiku. Kau ingin menyelamatkannya. Tanya aku dulu. Lepaskan ibuku. Boleh? Cara membuatmu kuat. Berlutut serahkan. Aku akan melepaskannya. Tuan Agung, setidaknya, kau pendekar nomor 1 di utara. Kau menggunakan ibu orang lain sebagai ancaman. Apa kau tidak merasa terlalu rendah? Aku hanya ingin menjadi yang terkuat di dunia. Aku tidak peduli hina atau tidak. Cara menjadi kuat kau beri atau tidak. Arya. Jangan beri. Tuan Agung memang tidak berambisi jahat. Untuk menjadi kuat. Dia memfitnah ayahmu mengabaikan rakyat di seluruh dunia. Jika dia menjadi lebih kuat, Diam, seluruh dunia akan celaka. aku suruh kau diam. Ku bilang diam. Arya. Ibu. Ibu? Kasihan. Sudah lebih dari 20 tahun anak tanpa ibu, baru saja bersatu kembali dengan ibunya. Ini semua karena kalian sendiri. Inilah akibatnya melawan aku. Bajingan? Aku ingin kau mati. Kita lihat siapa yang mati duluan. Tidak mungkin. Dengan tingkat kultivasiku. Ditambah 2 pil naga 9. Tidak mungkin aku kalah darimu. Pasti aku. Aku belum cukup memakannya. Pasti. Pasti bisa menang. Awas Arya. Dia sudah kesurupan. Bahkan jika dia iblis sejati, tetap harus mati. Arya. Kamu selamat selama ini. Inilah hari kematianmu. Arya, pil yang diminum penguasa suci telah memeras potensinya sampai batas maksimal. Dia sendiri juga akan terkena efek balik. Kau bertahanlah sedikit lagi. Dia pasti akan mati. Aku akan mengirim kalian duluan. Arya, tenanglah. Kau ingin membalaskan dendam ibu, tapi hatimu tidak stabil. Kekuatanmu tidak akan bisa keluar. Kau masih ingat? Waktu guru mengajarimu bela diri kalimat yang sering diucapkan? Pikiran dan hati menyatu. Ki mengikuti antara keduanya ada jarak. Tidak goyah oleh perubahan. Saat hidup dan mati masih belajar ilmu bela diri, untuk apa susah-susah? Lepaskan biarkan aku mengambil nyawamu. Hasilnya sama saja. Pikiran dan hati menyatu, Ki mengikuti antara keduanya ada jarak, tidak goyah oleh perubahan. Matilah. Tenang dalam segala situasi. Aku mengerti. Aku tidak akan kalah. Guru. Ayah. Beiguo Shengzu juga kalah. Apakah masih bisa membalaskan dendam kita? Guru. Apakah kau bisa menyelamatkan ibu? Biarkan aku mencoba. Ibu. Guru. Tenang.
masih bisa diselamatkan. Ibumu, meski terluka parah, tapi tidak merusak dasar untuk menyembuhkannya. Perlu menggunakan banyak energi dalam. Gurumu ini sedang terluka untuk sementara, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang yang bisa menyelamatkan ibumu, hanya kau. Jangan buru-buru. Menyembuhkan luka, perlu konsentrasi penuh. Jika ada kesalahan sedikit saja, kau dan ibumu akan kehilangan nyawa. Kita kembali ke negeri selatan dulu. Lalu, baru menyembuhkan ibumu. Ayah, biarkan Arya pergi begitu saja. Warisan 100 tahun keluarga Zhou kita bagaimana? Bagaimana dengan dendam kita? Jangan terburu-buru. Aku punya cara. Ayah? Maya. Ibu terluka parah, Maya perlu segera diobati baik. Aku akan mengaturnya sekarang. Senior, Arya, sekarang, semua tergantung padamu. Arya sedang berusaha sekuat tenaga menyembuhkan Maya. Prosesnya berbahaya, prosesnya berbahaya. Yang lain, jaga. Jangan tinggalkan tempat. Kamu juga istirahatlah. Lihat luka Anda tidak ringan. penguasa suci negeri utara sudah mati. Apa mungkin di dunia ini masih ada yang bisa mengancam Anda dan keberadaan Tuan Muda? Tentu ada. Zhou Tianyi, Zhou Chaoyun. Dua pengkhianat negara. Berani kembali ke negeri selatan saya? Cari mati. Mustahil. Kalian masih pikir saya masih yang dulu Zhou Tianyi yang patuh? Aku sudah menelan pil 9 naga. Sudah mencapai puncak seni bela diri. Aku ingin menjadi yang terkuat di dunia. Mau tunduk atau tidak? Kenapa dia begitu kuat? Setelah meminum pil yang dibuat oleh penguasa suci negeri utara, yaitu pil naga 9, menghabiskan semua potensi ditukar dengan peningkatan besar dalam tingkat kultivasi. Meskipun tingkat kultivasinya meningkat, terus kenapa? Selama Sekte Buana masih ada, kami tidak akan membiarkanmu bertingkah. Ada Sekte Buana pun, kenapa? Anakku sudah memakan pil naga 9, baik dari segi tingkat kultivasi. Sudah mencapai puncak kesempurnaan. Di seluruh negeri selatan yang bisa menandinginya. Seorang pendekar suci, seorang Arya. Tapi pendekar suci sekarang terluka parah. Arya saat ini bahkan tidak bisa bergerak. Siapa di antara kalian masih bisa menjadi lawan Tianyi? Apa yang kalian lakukan? Karena pria ini, Arya, menyebabkan keluarga Zhou ratusan tahun basis hancur, membuat kami ayah dan anak seperti tikus di pinggir jalan. Hari ini aku datang untuk balas dendam, membuat seluruh keluarga Kusuma ikut mati. Aku ingin seluruh dunia. Tidak mungkin. Arya, kamu sekarang hanya bisa mulut besar, apalagi yang bisa berani bergerak? Hari ini aku akan di depan matamu membunuh gurumu dan teman-temanmu, membuatmu merasakan semua penderitaanku. Ada aku. Kalian tidak akan bisa menyentuh yang lain. Pelindung Tirta. Jika dulu, kekuatanmu memang di atasku. Tapi sekarang, kamu hanyalah yang bisa kuhancurkan dengan mudah semut belaka. Tapi aku memberimu satu kesempatan. Keluar dari Sekte Buana. Berlutut di hadapan kami, ayah dan anak. Kedepannya, menyatukan dua negara, utara dan selatan. Aku akan menjadikanmu seorang gubernur. Membiarkan aku, seperti kalian, menjadi pengkhianat.
Tidak mungkin. Kamu mencari maut? Awas. Inilah akibatnya keras kepala. Siapa lagi yang tidak mau tunduk? Aku. Kami, orang negeri selatan, tidak boleh kalah pada seorang pengkhianat. Pelindung Tirta, Tenang saja, Tuan Muda. Kecuali aku mati. Aku tidak akan biarkan penjahat ini mengganggumu. Zhou Tianyi. Ayo lagi. Tianyi. Selesaikan dia. Mau tunduk atau tidak? Tidak. Hai Lu. Buat apa sih? Kamu bukan. Daripada cari mati, lebih baik jadi anjing keluarga Zhou. Jangan kira, kami orang negeri selatan, seperti kalian, tulangnya lembek. Tidak bisa hidup dengan terhormat. Lebih baik mati. Setidaknya kamu adalah pelindung Sekte Buana, berjuang mati-matian, hanya untuk melindungi Arya? Apakah itu layak? Melindungi Tuan Muda, sama dengan melindungi negeri selatan. Tentu saja layak. Kalau begitu hari ini aku akan bunuh Tuan Muda, hancurkan negeri selatan. Aku sudah bilang, selama aku hidup, aku tidak akan biarkan kamu menyentuh Tuan Muda sedikit pun. Lepaskan. 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 Aku tidak akan lepas. Lepaskan. pelindung Tirta, Hilo. Tetua Tuan Muda, aku sudah berusaha maksimal. Maaf. Aku terlalu keras. Tidak sengaja aku buat dia cacat. Zhou Tianyi, Arya, jangan marah jika terjadi sesuatu. Kamu dan ibumu akan mati. tapi, Tenang saja. Ada guru di sini. Mereka tidak akan berhasil. Senior, tidak, senior. Kamu cedera parah. Apalagi mengalahkan Zhou Tianyi. Bahkan bergerak saja sulit. jika begitu kalian jangan bertahan lagi. Maka, negeri selatan serahkan saja. Jangan harap. Masih keras kepala. Orang-orang di sini. Siapa lagi yang bisa menghentikanku? Ayah, Dulu aku tidak menjaga kalian berdua. Kali ini tidak bisa. Arya, kamu tidak bisa menyerang sekarang. Makanya biarin bapakmu yang bapak bodoh itu maju gantikan. Apa dia sanggup? aku dengar dari penguasa suci negeri utara, Du Yunhai dulu adalah seorang pendekar papan atas. Tapi sekarang kamu adalah seorang tanpa dasar, orang yang ilmu bela dirinya hancur total. Masa cuma kamu mau menghalangi aku? Tulang dan urat hancur, lalu kenapa? Siapa menang siapa kalah? Baru tahu setelah bertarung. Masih perlu bertarung? Kau lupa beberapa hari lalu kau kuinjak di bawah kakiku? Seperti anjing, apa? Masih mau? Memalukan diri di depan anakmu? Sekali tidak cukup? Masih mau di depan istrimu dipermalukan? Kalian ayah dan anak memang begitu suka mempermalukan diri? Suka diinjak-injak orang? Ya, bagaimanapun ayah dan anak. Tidak berguna. Kalian berdua pengkhianat negara, masih punya muka ngomongin aku? Konyol. Ternyata memang tidak berguna ya. Tenagamu buat garuk-garuk gatalku pun aku ogah. Du Yunhai, selama ini kau di negeri selatan. Hidupmu lebih buruk dari anjing. Sampai sekarang masih mengabdi pada orang negeri selatan. Kau sungguh tidak berguna. Aku bukan orang suruhan. Aku hanya ingin melindungi keluargaku sendiri. Kau sanggup? Karena kamu tetap membandel ingin menghalangi jalanku. Maka aku akan habisi kau, Tianyi. Jangan main-main lagi. Serang mematikan.
Lemah. Terlalu lemah. Kamu tak punya pondasi. Ilmu silatmu hancur. Seperti anjing liar. Tak ada bedanya. Ayah? Tidak apa-apa. Aku masih kuat. Aku biarkan kau hidup sebentar. Kau pikir kau pantas melawanku? Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku ingin membuat Arya sedikit demi sedikit melihatmu mati. Biarkan dia tahu betapa tidak berdayanya dia. Arya, lihat ayahmu. Seperti anjing terjepit di tanganku. Kamu bisa apa? Tianyi, lepaskan ayahku. Kalau punya nyali, lawan aku. Lawan aku? Kau bisa bergerak? Mau aku beri satu tangan? Ayah, jangan bergerak. Aku sudah menunggu ibumu selama 20 tahun. Hari ini akhirnya tiba. Kita sekeluarga bersatu, meskipun aku mati. Aku tidak menyesal, bawalah ibumu. Hiduplah dengan baik, ayah. Semut mengguncang langit. Sungguh konyol. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Jiu Longdan. Tua bangka? Mencari mati. Senior. Orang tua sialan, kembalikan Jiulong dan padaku. Orang tua, kembalikan pil naga 9 padaku. Pil Naga 9. Itu dibuat oleh penguasa utara untuk ambisi besarnya, dengan mencabut tulang dasarku, lalu diolah menjadi pil. Ayah, mau apa kau? Ini pil yang dibuat dari tulangku sendiri. Biarkan ia kembali ke tempat asalnya, dari mana ia berasal. Ayah, jangan gegabah. Jika kau makan pil Naga 9, meski bisa meningkatkan tenaga, setelah potensinya meledak, kau akan mati, demi kau dan ibumu. Aku rela mati. Ayah. Kita ulangi lagi. Guru kekuatan ayahku kenapa bisa bertambah banyak, bahkan bisa melawan Zhou Tianyi sampai seri. Pil 9 naga ini dapat merangsang pendekar semua vitalitas dan umur, dan potensi, mengubahnya menjadi tingkat kultivasi. Ayahmu dia, jika semakin besar ledakan tingkat kultivasinya, maka itu berarti Artinya umur yang terkuras semakin banyak. Ayah, jangan bertarung lagi jika terus, kau akan mati. Ini baru awal ayahmu dulu. Juga jenius. Tianyi, hati-hati. Du Yunhai ini sudah gila. Hanya seekor anjing liar yang gila. Aku harus mati. Ah, bencana. Orang tak berguna ini. Menghabiskan vitalitas. Meledakkan tingkat kultivasi. Jika kita bertahan sedikit lagi, Ya, aku tidak akan bertahan lama. Harus cepat selesai. Ayah, aku mohon padamu, hentikan pertarungan. Lagi. Ayah. Lagi. Yunhai. Yunhai. Jangan pergi. Arya, Berkah. jaga ibu. Ayah, Bertarung lagi. bertarung lagi. Du Yunhai, sekarang aku akan mengantarmu pergi.
Yunhai. Berhenti. Yunhai. Aku masih bisa melihatmu. Bagus. Yunhai. Zhou Tianyi, aku ingin kau mati. Kenapa? Kenapa aku berlatih bela diri bertahun-tahun? Dan meminum pil 9 naga? Kenapa aku masih tidak bisa mengalahkanmu? Karena hatimu penuh tipu daya banyak berbuat jahat, itu sudah menentukan, kau tidak akan menang. Kalau tahu ambisi serigalamu seharusnya aku di turnamen bela diri membasmi dirimu, agar kau tidak terus merusak dunia. Sekarang saatnya mengakhiri ini. Sekarang saatnya sudah waktunya berakhir. Tinju ini aku pukul kamu karena mengkhianati negeri selatan. Tinju ini. Aku pukul kamu karena banyak berbuat jahat. Tinju ini. Aku pukul kamu karena menyakiti orang terdekatku. Aku salah. Jangan pukul lagi. Kamu bukan sadar salah. Kamu sadar bahwa dirimu harus mati, jadi tinju ini. Aku ingin kamu mati. Tuan muda, Zhou Chaoyun tua bangka itu, kabur. Dia tidak akan kabur. Jangan mendekat. Aku masih punya pil naga 9. Kita sama-sama hancur. Kamu berani meminumnya? Bahkan anakmu sendiri kau tega meninggalkannya? Kamu berani memakannya? Kumohon, beri aku kesempatan. Kumohon. Kau keras kepala sampai mati. Menghadap ketua sekte.